Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tambah Paham. Di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi membahas soal-soal terbaru CPNS tahun 2023 berkaitan dengan materi TIU. Nah, submateri yang akan kita bahas hari ini adalah materi aritmatika sosial, yang mana sering banget bahkan bisa dikatakan selalu muncul di soal-soal SKD TIU CPNS. Jadi nanti perhatikan baik-baik apa yang kita akan pelajari, jangan di-skip biar tidak ada miskonsepsi sehingga nantinya teman-teman semua akan dapat mengerjakan soal-soal ini dengan mudah, cepat, dan tentunya tepat. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita ke soalnya. Oke, soal yang pertama kita bisa lihat di sini ada soal cerita mengenai Andi yang membeli sebuah meja dengan harga 1 juta dari pengrajin kayu. Andi ingin menjual meja tersebut dengan harga 1.250.000. Berapa persen keuntungan yang dapat Andi peroleh? Nah, ketika nanti teman-teman semua ketemu soal seperti ini, yang pertama harus tahu dulu rumus yang digunakan untuk mengerjakan soal persentase atau mencari persentase untung ataupun rugi. Jadi rumusnya itu seperti ini teman-teman. Jadi rumusnya adalah persentase untung, tak singkat dengan U, sama dengan nilai untung yang didapatkan dibagi dengan nilai modal tak kalikan dengan 100%. Jadi kalau nanti ketemu tanyakan berapakah persentase untungnya, berapakah persentase ruginya, bisa menggunakan rumus seperti ini. Kalau dia pakai rugi, berarti rumusnya apa? Persentase rugi sama dengan rugi dibagi dengan modal, kita kalikan dengan 100%. Jadi bedanya tadi atas saja. Ini pakai untung, ini pakai rugi. Sekarang kita bahas ke soalnya. Kita cek dulu, berapa sih untungnya Andi tadi? Kalau kita lihat, dia kan menjualnya dengan harga 1.250.000. Berarti keuntungannya adalah 1.250.000. Kita kurangi dengan 1 juta. Kemudian akan didapatkan bahwa untungnya Andi adalah 250.000. Ini baru untung. Yang diminta adalah tadi nilai persentase. Sehingga ketika udah dapat nilai untungnya, masukkan ke rumus tadi. Oh, rumusnya apa? Rumusnya adalah tadi persentase untung sama dengan untungnya 250.000, kemudian per atau bagi dengan modalnya kan 1 juta. Dia mengeluarkan modal 1 juta, maka per 1 juta kita kalikan dengan 100%. Nah, ini tinggal kita coret ya, yang sama. Coba lihat di sini ada nolnya, ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka coret nolnya 4. Yang bawah juga sama, harus 4 dicoret. 1, 2, 3, 4. Coret. Ada 0 di atas 2, coret. Maka yang bawah nolnya juga hilang 2, coret. Nah, tinggal apa ini? 25 kali 1 dibagi dengan 1. Berapa? Gampang. Jawabannya adalah 25. Oh, berarti persentase untungnya 25%. Oke, jadi gampang banget ya kalau kalian nanti mengerjakan dan ketemu soal ini pasti bisa. Pasti bisa selama teman-teman mau berusaha untuk belajar gitu ya. Jawabannya ada di sini di opsi bagian D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya kita coba lihat lagi di sini. Ini sedikit ada pengembangan dibandingkan soal pertama ya. Coba kita baca dulu. Seorang pedagang membeli satu kardus mie instan isi 20 bungkus dengan harga 50.000 untuk dijual lagi. Jika pedagang tersebut menjual mie-nya secara ecer, jadi dia membeli kemudian dijual ecer dengan harga 3.000 per bungkus. Hitung berapa persen keuntungan yang didapatkan pedagang tersebut. Sama kayak tadi, ini bahas persentase untung rugi. Yang di dalam soal ini yang ditanyakan adalah yang untung. Berarti pertama harus tahu dulu berapakah keuntungan yang didapat pedagang tadi. Pertama hitung dulu. Kalau kamu cek, ini kan modal yang dia punya, modal yang dia gunakan itu adalah 50.000. Kemudian dia jual ecer. Tiap
bungkus 3.000. Totalnya ada 20 bungkus. Sehingga ketika dia jual, itu kita kalikan aja. Oh, tadi dia dapatnya 3.000 tiap bungkus. Jumlah bungkusnya ada 20. Berarti ketika dia jual semuanya, dia akan mendapatkan uang 60.000. Ini modalnya, ini harga jualnya. Maka untuk cari untungnya gampang, kurangi aja dong. 60.000 tak kurangi dengan 50.000. Oh, dapatnya berapa? Dapatnya 10.000. Inilah untung yang diperoleh pedagang. Untuk cari persentase, gunakan rumus yang tadi. Persentase untung sama dengan keuntungan. Ya, dibagi modalnya dia tadi berapa? Oh, modal dia tadi itu pertama 50.000. Masukkan modalnya 50.000. Tak kalikan dengan 100%. Metode yang kita gunakan sama. Nolnya coret-coret. Ada 4 nol, maka bawah juga 4 nol kita coret. Masih sisa berapa? Ada angka 1, angka 100, dan angka 5. Kita cek di sini kalau kamu lihat ada angka 1 kali 100 dibagi dengan 5. Dapatnya berapa? Oh, dapatnya adalah 20%. Jadi jawabannya adalah 20%. Gampang banget ya. Ada di opsi apa? Opsi C. Oke, kita coba lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ini soal yang berbeda dengan soal yang tadi. Kalau tadi itu kan kita pengen cari persentase ya, berapa persentasenya, berapa persentase untung atau persentase rugi. Kalau yang ini kebalikan, yang dicari bukan persentasenya, tapi yang dicari nilainya, harganya, dan sebagainya. Jadi kalau ketemu soal kayak gini, boleh pakai rumus yang tadi. Tapi itu kelamaan teman-teman. Kita bisa pakai rumus yang lebih cepat. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara rumusnya adalah persentase itu 100%. Kita nanti akan kurangi dengan persentase untungnya berapa, atau tak kurangi dengan persentase rugi. Ini tuh bisa kamu sebut sebagai naik ya. Pokoknya dia tuh naik lah. Untung, laba itu berarti masuknya ke sini. Berarti dia pakainya bukan min, tapi pakainya adalah plus. Nah, kalau yang min itu pakai apa? Kalau dia min itu pakai yang rugi. Misalkan rugi, diskon, pokoknya berkurang berarti pakainya min. Kalau dia bertambah uangnya, maka dia pakai plus, gitu ya. Ini konsep dasarnya. Kemudian tak kalikan dengan apa? Nilai awal. Berapa sih modalnya? Nilai awal berarti. Berapa sih uangnya mula-mula? Berarti nilai awal. Nanti akan menghasilkan namanya nilai akhir. Contoh, berapa harga jualnya itu nilai akhir teman-teman. Karena modal itu awal, maka harga jual itu adalah nilai akhir. Misalkan lagi, dia itu mula-mula punya uang 200.000, kemudian naik sekian persen. Berarti berapakah sekarang uangnya? Nah, sekarang itu adalah nilai akhir. Nah, gitu ya. Jadi ini kamu bisa gunakan ketika nanti ketemu soal yang menanyakan nilai atau uangnya. Kalau dia tanyakan persentase, pakai tadi. Kalau dia pakainya adalah uang, nilai, berapa nilainya, berapa uangnya, mending pakai ini. Lebih cepat dan lebih efisien. Gitu ya. Kita langsung ke soalnya aja biar kita lebih jelas untuk pengertian rumus-rumusnya. Kita baca di sini, ada tadi dikatakan Ari menjual motor tuanya. Jika Ari itu menjual motor tuanya dengan harga 16 juta, sedangkan penurunan harga motornya sebesar 20%. Hitung harga ketika Ari pertama kali membeli motor. Jadi yang ditanyakan itu berapa sih harga pertama kali Ari beli motor? Berarti apa yang ditanyakan? Oh, yang ditanyakan karena dia bilang awal adalah nilai awalnya teman-teman. Sedangkan 16 juta tadi itu nilai akhirnya. 20% berarti tadi persentasenya. Karena dia bilang di sini ada kata-kata penurunan, maka dia itu masuknya rugi atau pengurangan. Sehingga kalau kita tuliskan rumusnya, berubah dia di sini 100% tak kurangi. Kenapa? Turun itu kan berkurang, berarti kita pakai min.
Kurangi apa? Kurangi persentasenya berapa tadi? Oh, ada 20% ya. Kalikan apa? Nilai awal. Inilah yang kita akan cari. Nilai awalnya atau harga awalnya itu berapa sih? Itu yang akan kita cari di soal ini. Sama dengan nilai akhirnya. Oh, tadi itu pas kita lihat akhirnya 16 juta. Masukkan 16 juta. Oke. Kemudian kita coba hitung 100% tak kurangi 20% dapatnya adalah 80%. Kalikan nilai awal yang kita cari itu akan sama dengan 16 juta. Ya, ada persen, jangan lupa kaidah persen itu kalau tak jadikan pecahan itu apa? 80 per 100 ya. Kalikan nilai awal. Dapatnya tadi 16 juta. Kemudian jangan lupa kaidah umum yang sering kita gunakan. Perpindahan ruas. Oh, dari bagi nanti pindah ruas akan jadi kali. Dari perkalian pindah ruas akan jadi pembagian. Sehingga didapati di sini nilai awal itu sama dengan 16 juta kita bagi dengan berapa? 80 kali berubah jadi bagi. Pembagian berubah jadi perkalian. Gunakan metode tadi, yaitu dengan cara coret angka nolnya. Oh, ada angka nolnya 1 hilang, ini juga akan hilang. 16 dibagi 8 dapatnya 2. Oh, 2 nih. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti nolnya ada 7. Depannya angka 3, maka dapat tuliskan berapa? 20 juta. Oh, berarti mula-mula Ari itu dulu membelinya 20 juta. Karena dia turun 20%, maka sekarang harganya tinggal 16 juta. Jadi jawabannya apa? Jawabannya ada di opsi bagian A. Gampang banget ya, sangat-sangat gampang kalau teman-teman tahu konsepnya. Jadi kalau teman-teman semua ketemu soal kayak gini, nggak usah takut, nggak usah bingung, pokoknya harus percaya diri. Kalau teman-teman percaya diri, tahu konsepnya, pasti bisa mengerjakan, gitu ya. Oke, kita coba lanjut lagi untuk mencari soal yang lebih susah. Oke, soal selanjutnya ini kita lihat ada soal di sini sama ya kayak tadi itu menghitung harga atau menghitung nilai sehingga kita gunakan rumus yang sama dengan yang tadi kita gunakan. Kalau kita baca di sini dia bilang Doni itu beli laptop rusak dengan harga 1 juta. Biaya perbaikannya itu 1.500.000. Doni itu ingin jual laptop tadi dengan keuntungan 10%. Ada kata-kata keuntungan. Berarti ada kata-kata penambahan. Nanti berarti kita pakai plus ya. Kemudian saya akan hitung harga jual laptop Doni. Oh, tadi ini kan awalnya beli 1 juta. Diperbaiki 1.500.000. Ditanyakan harga jual. Berarti kalau kita pakai rumus tadi, itu yang ditanyakan nilai akhir. Tuliskan lagi nilai akhir. Apa tadi rumusnya? Rumusnya 100% plus minus. Karena dia tadi di sini bilang untung bertambah dong, maka kita pakai plus. Berapa tadi untungnya? 10%. Tak tambah di sini. Plus 10%. Ya, kalikan nilai awalnya. Nah, ini jangan sampai salah. Dia bilang tadi apa? Dia itu kan beli 1 juta. Kemudian diperbaiki 1.500.000. Berarti uang yang dia keluarkan pertama kali untuk laptop ini totalnya adalah 1 juta tambah 1.500.000. Berarti modalnya tak tulis saja di sini. 1 juta tambah dengan 1.500.000. Oke, maka dapatnya berapa? Oh, dapatnya 2.500.000. Nilai ini nanti kamu masukkan ke sini, kalikan nilai awal, kalikan 2.500.000. Berarti kalau kita cek nanti dapatnya apa? Oh, dapatnya nilai akhir sama dengan 110%. Kita kalikan dengan 2
2.500.000. Nah, gini ya. Kita cek di sini 110 per 100 kalikan 2.500.000. Nah, sama metodenya. Coret-coret. Oh, ada nolnya 2. Maka ini akan hilang 2. 11 kali 25 dapatnya 275. Masukkan ke sini berarti kan? 275. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nolnya ada 4. Nah, dapatnya berarti berapa ini? Dapatnya 2.750.000. Ada nggak? Oh, ada. Jawabannya opsi yang D. Jadi Doni itu tadi, kalau pengen untung 10%, itu harus menjualnya dengan harga 2.750.000. Oke ya? Gampang banget. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal terakhir ya. Ini kita coba soal dikembangkan lagi soalnya itu dengan cara persentase ganda. Jadi ada 2 persentase di sini yang nanti akan kita gunakan. Nah, jangan sampai kalian itu salah ketika ketemu soal seperti ini ya. Karena ini sangat-sangat menjebak. Kalau teman-teman itu nggak tahu konsepnya, pasti bakal dijumlah atau langsung tambah. Padahal itu salah besar. Oke. Jadi ketika teman-teman nanti ketemu ada persentase itu dia posisinya adalah double seperti ini, jangan langsung ditambah. Dilihat dulu, dibaca dulu teks ceritanya. Dia bilang di sini, Dina itu punya uang yang di sini pengen beli 100.000 harga bajunya di mall. Kemudian ketika dia itu beli baju, ternyata dapat diskon karena punya kartu member. Berapa diskonnya? Diskonnya 10%. Selain mendapatkan diskon member, Dina juga mendapatkan diskon yaitu 10%. Jadi ada 2 diskon. Nah, kalau ada 2 diskon, di sini dia bilang ada kata-kata setelah diskon member baru mendapatkan diskon 10%-nya. Jadi hitung dulu biaya setelah terkena diskon member, barulah teman-teman semua kasih diskon terbaru yaitu 10% juga. Kalau kita hitung nanti akan seperti ini. Diskon yang pertama. Oke, kita hitung. Oh, ini kan diskon ya, berarti kan ada pengurangan ya. Maka kita nulisnya 100% tak kurangi dengan berapa? 10%. Nilai awalnya adalah 100.000 harga bajunya, maka kalikan 100.000. Nah, dikalikan 100.000, maka dapati 90% tak kalikan dengan 100.000. Maka dapatnya berapa? 90 per 100 tak kalikan 100.000. Coret nolnya ada 2, ini hilang 2. Maka dapatnya berapa? Oh, dapatnya itu adalah 90.000. Ini adalah harga baju setelah mendapatkan diskon pertama. Sekarang kita kasih lagi diskon yang kedua. Diskon yang kedua. Berapa diskon yang kedua? Kita coba masukkan ke situ. Kita hitung di sini posisinya adalah 100% ya. Kurangi lagi 10%. Andai kata diskonnya 5%, kasih 5%. Jadi ini diskon kedua itu bisa saja beda dengan diskon pertama. Tergantung kondisinya atau tergantung dari soal yang diberikan. Setelah tadi kita kurangi, kalikan lagi, tapi bukan kalikan 100.000, tapi kalikan nilainya setelah didiskon pertama. Oh, tadi setelah kita diskon pertama dapatnya 90.000, tak diskon lagi, tak masukkan ke sini 90.000. Dapatnya berapa ini berarti? Oh, dapatnya 90%. Tak kalikan 90.000, maka dapatnya 90 per 100 tak kalikan 90.000. Berapa dapatnya? Dapatnya di sini adalah yaitu 81.000. Oh, berarti setelah dia nanti dapat 2 kali diskon, itu harga yang akan dia dapatkan itu bukan lagi 100.000, tapi 81.000. Ada nggak jawabannya? Oh, ada, Mas ya. Jawabannya ada di opsi bagian yang C, gitu ya. Jadi ini tadi beberapa submateri di aritmatika yang sering banget keluar
bahkan nggak cuma di CPNS ya, tapi juga di kedinasan. Jadi buat teman-teman dipelajari baik-baik materi ini karena bisa aja nanti di CPNS tahun 2023 akan keluar lagi. Dipahami benar-benar, gunakan trik-trik yang kita udah pakai, udah kita gunakan, sehingga nanti ketika keluar dapat mengerjakannya dengan mudah, cepat, dan tepat. Oke, ini saja. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, diklik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan materi-materi terbaru CPNS tahun 2023 dan juga informasi terupdate berkaitan dengan seleksi CPNS 2023 yang akan diadakan sebentar lagi pada bulan September. Oke, ini dulu dari kita. Semoga apa yang tadi kita bahas semuanya dapat dimengerti dan tentunya tunggu aja video terbaru dari channel Tambah Paham. Saya cukupkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.